Persiapan gizi prakonsepsi. Perkenalkan, saya Nika Deeli Sukmayanti dengan NIM akhir 059 dari Prodi Diploma 3 jurusan Kebidanan. Saya akan menjelaskan mengenai persiapan gizi selama masa prakonsepsi. Apa sih pentingnya persiapan gizi prakonsepsi? Jadi, kehamilan merupakan masa yang sangat rentan bagi ibu maupun janin. Sehingga gizi menjadi salah satu faktor penting yang harus dipersiapkan sebelum merencanakan kehamilan. Persiapan gizi pada masa prakonsepsi penting dilakukan karena dapat menentukan keberhasilan masa kehamilan dan status kesehatan anak kelak. Pemenuhan dan perbaikan gizi bagi pasangan prakonsepsi ini sebaiknya dilakukan 6-3 bulan sebelum terjadinya konsepsi. Bahaya yang muncul akibat kurangnya gizi selama kehamilan dapat berdampak pada ibu maupun bayi. Bagi ibu, kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia, kekurangan energi kronis, gangguan akibat kekurangan yodium, resiko keguguran, dan kematian ibu. Sementara bagi bayi, beresiko menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan lahir bayi rendah, kecacatan janin, kematian janin, dan pertumbuhan janin terhambat. Lalu, bagaimana cara kita menentukan status gizi seseorang cukup maupun kurang? Hal ini dilakukan dengan pengukuran status gizi, baik dengan menghitung IMT maupun melakukan pengukuran lila. Yang pertama yaitu pengukuran lila. Pengukuran lila bertujuan untuk mengetahui adanya risiko kurang energi kronik. Ambang batas lila pada wanita usia subur dengan KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila lila kurang dari 23,5 cm, artinya perempuan mengalami KEK. Yang kedua yaitu dengan menghitung IMT. IMT merupakan proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. Kategori IMT diantaranya IMT kurang dari 17,0 artinya sangat kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau KEK tingkat berat. IMT 17,0 sampai 18,5 dikategorikan kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau KEK tingkat ringan. IMT 18,5 sampai 25,0 dikategorikan normal. IMT 25,0 sampai 27,0 dikategorikan kelebihan berat badan tingkat ringan dan IMT lebih dari 27,0 dikategorikan kelebihan berat badan tingkat berat atau obesitas. Berikutnya yaitu cara menghitung IMT. IMT dihitung dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Sebagai contoh, menghitung IMT Eli dengan berat badan 44 kg dan tinggi badan 150 cm. Yang pertama, kita harus mengubah tinggi badan yang bersatuan cm ke dalam satuan meter, sehingga diperoleh hasil 1,5 meter. IMT sama dengan 44 dibagi 1,5 kuadrat, sama dengan 44 dibagi 2,5, dan diperoleh hasil 19,5. Dari perhitungan tersebut, kita dapatkan bahwa IMT Eli berada dalam kategori normal. Pemenuhan gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tumpeng gizi seimbang adalah pedoman yang memiliki 10 pesan yang terkait dengan makanan bergizi hingga pola hidup bersih, yakni biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok seperti beras, jagung, dan ubi-ubian, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, lakukan aktivitas yang cukup dan pertahankan berat badan ideal, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan makanan, serta syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Selanjutnya yaitu isi piringku. Untuk mendapatkan masukan gizi yang seimbang ke dalam tubuh, perlu mengkonsumsi 5 kelompok pangan yang beraneka ragam setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Porsinya dalam setiap kali makan dapat digambarkan dalam isi piringku, yaitu yang pertama, sepertiga piring berisi makanan pokok, yang kedua, sepertiga piring berisi sayuran, dan yang ketiga, sepertiga piring berisi lauk pauk dan buah-buahan dalam proporsi yang sama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga agar tubuh tetap sehat yaitu
Biasakan minum air putih 8 gelas per hari. Hindari minum teh atau kopi setelah makan. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. Serta menghindari segala bentuk alkohol, pemanis buatan, pewarna buatan, rokok, asap rokok, serta obat-obatan tidak perlu. Tentu saja, persiapan gizi prakonsepsi ini tidak hanya ditujukan kepada calon ibu, namun juga kepada calon ayah. Calon ayah diharapkan mengikuti pola makan gizi seimbang dan disarankan mengkonsumsi makanan dengan kandungan berikut. Seng untuk menjaga fungsi organ seksual laki-laki, produksi sperma, dan kelincahan sperma. Sumber makanannya didapat dari kerang, tongkol, lobster, rajungan, daging ayam, hati, telur, dan labu kuning. Dan arginin untuk memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah kemandulan. Sumber makanannya bisa berupa daging sapi, ayam, dan kacang-kacangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih.